Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai integral fungsi kompleks sebagai integral garis ya. Jadi di sini kita belajar mengenai integral fungsi kompleks tapi fokus ke integral garis gitu ya. Jadi ini kita bisa simpulkan dengan integral fz dz dengan kurva c ya, atau lintasan C ya. Ini bacanya bisa dinamakan dengan integral garis kompleks atau integral garis dari fungsi Z sepanjang kurva C. Ya. Kemudian di sini ini misalkan ada kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana A kurang dari atau sama dengan T, kurang dari atau sama dengan B, GT dan HT itu kontinu di A kurang dari atau sama dengan T, kurang dari atau sama dengan B. Nah, di sini G aksen T dan H aksen T-nya kontinu di A, kurang dari atau sama dengan T, kurang dari atau sama dengan B. Kurva C itu mempunyai arah dari titik awal, ya, dari titik awalnya itu A, G, A, H, A, ke titik akhir B. Dan P, X, Y itu suatu fungsi yang terdefinisi di C. Jadi di sini kita bisa tuliskan dengan integral P, X, Y, dx plus Q, X, Y, dy dengan lintasan C atau dengan sepanjang kurva C tadi. Karena di sini tadi itu adalah ini ya. Tadi ada keterangan X-nya GT, Y-nya HT dan seterusnya, maka di sini karena di sini kan masih unsurnya adalah XY, DX, DY itu nanti kita ganti dengan T dan begitulah dengan DT. Begitu. Saya langsung saja ke contoh ya. Bukan, sebelum ke contoh saya mau menjelaskan dulu tentang sifat-sifat integral garis ya, hampir sama seperti integral pada biasanya ya. Jadi di sini misalkan ada suatu fungsi Z dan ada GZ diintegralkan sepanjang C, maka di sini berlaku integral FZ plus GZ dz dengan lintasan C atau sepanjang kurva C itu sama dengan seperti penjumlahan integral pada umumnya ya. Sehingga di sini integral FZ dz plus integral GZ dz dengan kurva C. Panjang kurva C ya. Ini sama, jadi ada integral KFZ dz sama dengan K integral FZ dz dengan lintasan C. 3, 4, 5 demikian juga seperti itu ya. Oke, saya langsung saja ke contoh. Nanti kalian perhatikan sifat-sifatnya terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung ke contoh. Contohnya di sini adalah hitunglah integral FZ dz sepanjang kurva C jika diketahui FZ-nya sama dengan X ya. Ini diketahui FZ-nya adalah X ya, dan C-nya adalah C1 plus C2 plus C3. Dengan C1 adalah ruas garis dari titik ya, ini titik ya 0 ke 10. C2 adalah ruas garis dari 10 ke 11, C3 ruas garis dari 11 ke 00. Ya, pertanyaannya tadi kita diminta untuk menghitung integral FZ dz sepanjang kurva C. Oke. Maka dalam menyelesaikannya atau menjawabnya, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini yang perlu kalian garis bawahi, di sini kita sudah ketahui C-nya atau lintasannya di sini ya. C1, C2, C3. Nah, untuk memperjelas kita gambarkan lintasannya ya. Kita gambarkan lintasannya. Oke, tadi ini saya gambarkan dulu. Ini seperti ini ya misalkan. Oke. Kita berawal dari sini 00 ya. Oke, di stage 1 itu dia dari 00 ke 10 ya. Dari titik 00, ini titik 0 kan di sini ya. 00 ke titik 10. Misalkan di sini. 1 ini kan 1 ya. 10 kan di sini ya. 10 di sini. Berarti dari titik 00 ke titik 10 artinya kan dia berjalan ya. Ini di sini. Ini kan dia jalan dari 00 ke 10. Oke, ini adalah C1, lintasan C1. Kemudian
dari C2, C2-nya adalah ruas garis dari 10 ke 11. Oke, kita lanjut berarti karena di sini kan 10 tadi ya, ke titik 11. Misalkan di sini 1 ya. Maka dia jalan dari 10 ke 11 kan ke sini. Dia jalan. Ini kan 11 ya. 11. Ini adalah C2, lintasan kedua. Kemudian yang ketiga adalah ruas garis dari 11 ke 00. 11 ke 00 artinya ke sini dia. Nah, begini ya. Arahnya kan ke sini. Ini adalah lintasan C3. Oke, kita sudah dapatkan bentuk gambar lintasannya. Ya. Oke, kalian perhatikan dulu, kalian amati dulu, pahami dulu cara menggambar lintasannya. Oke. Nah, sekarang kita cari. Setelah kalian gambar tadi, kita cari C1-nya itu persamaannya apa sih? Gitu ya. C1, lintasan C1 itu persamaannya apa? Di sini kan dia jalan dari 00 ke 10. Ya, dia kan bentuknya ini ya. Ini ke sini. Itu bentuknya apa persamaannya? 0, 0 terus ya, dari sini kan 0 terus ya. Ini artinya kan yang 0 adalah Y-nya ya. Y sama dengan 0 kan bentuknya ini. Samaan garisnya kan begitu ya. Oke. Dengan ya, dimana di sini X-nya itu adalah elemen dari anggotanya adalah 0 sampai dengan 1 gitu ya. Jadi di sini adalah dari 0 sampai dengan 1 X-nya ya. Tadi kalau Y-nya itu kan dia 0 terus ya. Berapapun X-nya kan dia 0 ya. Tapi di sini X-nya dibatasi. X-nya di sini adalah dari 0 sampai dengan 1 ya, karena di sini sampai di sini X-nya. Ya, yang jalan kan X-nya yang jalan terusnya. Oke, nah sekarang C2. C2 dia di sini kan ya, C2 persamaannya apa? C2 ini kan yang ini ya. Ini yang vertikal ini ya. Yang vertikal. C2 ini titiknya berawal dari 10 ke 11. Ya. 10 ke 11 persamaan garisnya apa? X sama dengan 1 konstan ya. Berapapun Y-nya, dia kan X-nya tetap 1 di sini. Nggak kemana-mana. Tapi di sini Y-nya direntang. Y-nya rentangnya adalah dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Karena yang berubah-berubah di sini adalah Y-nya. Sedangkan X-nya tetap yaitu 1. Oke, nah sekarang C3. C3 dia jalan dari 11 ke 00. Nah, kita cari persamaan garisnya ini apa sih dari 11 ke 00? Titiknya adalah dari 11 ke 00. Persamaan garisnya apa? Masih ingat ya rumus persamaan garis itu kan apa? Nah, ini saya tunjukkan ya rumus persamaan garis itu, ingat kembali. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 gitu ya. Nah sekarang Y min Y1-nya apa? Ya, tadi kan jalannya dari 11 ke 00 ya. Ini misalkan Y1-nya misalkan yang ini ya. Ini X1, ini Y1, ini X2, Y2 gitu ya. Y1-nya itu tadi 1. Y2-nya adalah 0 gitu ya. Min 1 sama dengan X dikurang X1-nya 0. X1-nya 1 dikurang X2-nya 0 ya. 0 dikurang 1. Maka kan di sini menjadi Y min 1 per negatif 1 sama dengan X min 1 per negatif 1. Sehingga di sini sama dengan ini kan bisa menjadi negatif ya, negatif Y plus 1 sama dengan negatif X plus 1 gitu ya. Oke, nah sekarang di sini artinya ini kan Y negatif Y plus 1, ini negatif X plus 1. Kan sama dengan negatif Y sama dengan negatif X. Artinya di sini Y-nya sama dengan X ya. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan X. Sehingga di sini saya tuliskan aja di sampingnya ya. Sehingga persamaan garisnya di sini C3 itu adalah X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Di mana ya X-nya ini
Atau Y-nya juga sama ya, X-nya itu berada di rentang 0 sampai dengan 1. Demikian juga dengan Y-nya juga berada di rentang di area 0 sampai dengan 1 ya. Oke, sekarang C1, C2, C3 kita sudah berhasil menemukan. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari integral. Tadi pertanyaannya adalah integral Fz dz gitu ya, integral Fz dz. Integral Fz dz dengan lintasannya di sini adalah C gitu ya. Nah, padahal tadi C itu kan C1 plus C2 C3 ya di soalnya. Kemudian di sini Fz dz. Nah, berdasarkan sifat integral, kalian nanti perhatikan kalau di sini ya dengan lintasan C1, C2, C3 artinya dia sama dengan integral Fz dz dengan lintasan C1 plus integral Fz dz dengan lintasan C2 plus integral Fz dz dengan lintasan C3 ditambah begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Integral ya. C1 tadi batasnya adalah dari areanya tadi adalah 0 sampai dengan 1 ya. Kemudian Fz dz. Fz-nya tadi yang diketahui di soal, kalian perhatikan, Fz yang diketahui di soal adalah X. Oke? X adalah Fz-nya. Nah, sekarang kalau di sini kalian kan tahu bahwa Z itu adalah X plus Y ya. Z itu adalah X plus Y. Di sini ada DZ. Maka di sini muncul D X plus Y. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang plus integral C2 tadi batasnya juga 0 sampai dengan 1. Fz-nya adalah Fz yang diketahui di soal adalah X ya. Sama. Dan di sini D-nya adalah X plus Y. Gitu ya, karena Z itu kan X plus Y. Oke, nah sekarang plus. Sekarang kalian perhatikan. Sorry, tadi belum saya jelaskan. Di sini untuk menjawab plus dan negatif, kalian perhatikan di sini. C1 itu kan lintasannya ke kanan ya. Ke kanan terus artinya dia kan positif ya, positif. Oke, maka di sini positif. Nah, sekarang C2 ke atas. Arahnya ke atas terus ya. Ini positif plus C2. Nah, sekarang ini C3 dia arahnya ke bawah. Kiri ke bawah. Maka dia itu negatif. Sebenarnya tadi ini adalah negatif C3. Itu sama dengan gitu ya. Maka di sini itu dikurang dengan ya. Sebenarnya ini dikurang karena dia arahnya tadi ke bawah. Dikurang integral batasnya tadi dari 0 sampai dengan 1. Fz-nya sama X dx plus Y. Jadi kalian perhatikan arah itu mempengaruhi plus minusnya. Sama dengan kita coba untuk kerjakan di sini. Integral 0 sampai dengan 1. Nah, di sini kan ada X dx plus Y. Kita coba kerjakan ya. Di sini berarti menjadi X dx plus Ix dy. Begitu ya. Terus kemudian plus integral dengan batas 0 sampai dengan 1 sama X dx plus Ix dy. Segitu ya. Dikurang dengan integral 0 sampai dengan 1 sama ya ini ya. X dx plus Ix dy gitu. Kalian perhatikan di sini sekarang. X dx plus Ix dy. Nah, pada saat kalian perhatikan di sini kan punyanya lintasan C1. Kalian perhatikan di sini yang C1. Ya, ini adalah milik C1 ya. Jadi kalian perhatikan yang
C1. Kalian perhatikan yang C1. Di sini diperhatikan C1 0 sampai dengan 1 ya. Nah, di C1 tadi persamaannya kan Y sama dengan 0. Oke, Y sama dengan 0. Artinya kalau Y-nya sama dengan 0, maka DY-nya sama dengan, ini kalian perhatikan yang C1 ya. C1 tadi ini ya. Ini perhatikan yang ini. Kalau C1 tadi Y-nya sama dengan 0, maka DY-nya sama dengan apa? 0, gitu ya. 0. Nah, kalau C2 kan sama. Kalau C2 X-nya sama dengan 1, DX-nya sama dengan 0, gitu ya. Oke, nah sekarang kita bermain di sini dulu ya. X dx-nya tetap ya. Karena yang diketahui kan Y ya tadi ya, I. Ini saya tetapkan dulu I plus I, X, Y-nya 0, maka DY-nya juga 0. Oke. Plus integral ya dengan batas 0 sampai 1. Nah, sekarang ini adalah miliknya C2. Kalian perhatikan C2-nya. Karena C2-nya tadi X sama dengan 1 ya, X-nya sama dengan 1. Kita tulis aja di sini 1 gitu ya. DX-nya maka sama dengan 0 gitu ya. 0 plus I X dy. X-nya tadi berapa? 1 dy gitu ya. Oke, dikurang dengan integral. Kalian perhatikan sekarang yang C3. C3 tadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan X. Oke, Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X ini ya. Kalau di sini Y-nya sama dengan X, maka artinya adalah dy-nya juga sama dengan dx. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan di sini X-nya tetap X dx plus I X. Nah, sekarang di sini tadi kan ini dy gitu ya. Padahal tadi dy sama dengan dx. Maka di sini bolehlah saya tulis menjadi dx. Begitu ya. Oke, sekarang kita tinggal lanjutkan. Sehingga di sini menjadi integral dengan batas 0 sampai 1 x dx. Karena di sini tadi kan 0 ya. Plus integral 0 sampai dengan 1. Di sini menjadi dy I saya keluarkan dikurang dengan integral dengan batas 0 sampai dengan 1 x dx plus I x dx. Ya. Oke. Sehingga di sini menjadi ini sama-sama dx sebenarnya nulisnya jadi 1 aja cukup ya. Ini jadi 1x plus ix dx gitu. Sehingga di sini menjadi, kalau di sini ada dx-nya maka ini ada integralnya ya. Ini saya tulis cukup jadi 1 aja ya. Jadi begini, integral dalam kurung aja sama-sama dx-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian selesaikan integralnya. Integral x. Maka integral x kan setengah x kuadrat dengan batasnya 0 sampai dengan 1 gitu ya. Plus integral I dy. I dy. Maka di sini kan I y dengan batas 0 sampai 1 dikurang dengan ini integral dari x apa? Setengah x kuadrat ditambah dengan setengah x kuadrat I dengan batasnya adalah 0 sampai dengan 1. Nah, oke, sekarang kita kerjakan. Ini setengah ini kan 1 kuadrat dikurang dengan 0 kuadrat. Berarti ini dan dalam kurung ya. Terus kemudian ditambah I, y-nya adalah 1 dikurang 0 dikurang dengan ini setengah 1 kuadrat plus
1 kuadrat, setengah 1 kuadrat berarti kan ini saya langsung aja ya, setengah ini 1 kuadrat plus setengah 1 kuadrat I dikurang 0 gitu ya. Oke, maka di sini menjadi setengah ditambah I, saya langsung ya, ini kan setengah hasilnya, yang ini adalah I, kemudian dikurang dengan ini setengah, kemudian plus ini kan negatif ya, dikurang dengan setengah I. Maka di sini hasilnya setengah dikurang setengah kan 0. I dikurang setengah I kan setengah I. Jadi ini adalah hasil dari integral FZ/DZ dengan lintasan C tadi. Ya, oke. Itu contoh yang pertama. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Di contoh yang kedua kita diminta untuk menghitung integral 2y plus x kuadrat dx plus 3x min y dy, di mana batasnya adalah dari 0,3 sampai 2,4. Nah, di sini poinnya adalah di sepanjang parabola x sama dengan 2t, y sama dengan t kuadrat plus 3. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau di sini ada sepanjang parabola x sama dengan 2t, y sama dengan t kuadrat ya, tadi yang fx sama dengan t itu ya, yang dalam bentuk t tadi, maka kita ubah ke dalam bentuk T ya. Jadi karena di sini catatannya adalah di sini ini kan semuanya dalam bentuk Y, X, DX, DY gitu ya. Batas di sini juga miliknya X sama Y. Nah, kita harus langkah pertama adalah kita mencari dulu batasnya dia, yang batasnya kalau dalam bentuk T itu batasnya berapa. Jadi kalian tidak menggunakan batas ini lagi, tapi batas untuk T gitu ya. Caranya adalah di sini yang diketahui kan X sama dengan 2T. Gitu ya. Kita sudah tahu, kita mulai dulu dari X sama dengan 2T, kita cari kalau X-nya 2T, DX-nya adalah 2DT gitu ya. Kemudian kalau Y-nya tadi yang diketahui adalah T kuadrat plus 3, maka DY-nya adalah 2T dt gitu ya, dy per dt, kalian kan ingatnya gitu, dx per dt kayak gitu ya, sama aja dengan dx sama dengan 2t, dy sama dengan 2t dt. Nah sekarang kita cari batasnya, kita cari di titik pada saat titiknya adalah 0,3, batas miliknya t berapa? Tadi kita sudah tahu bahwa x-nya sama dengan 2t, x yang diketahui di sini kan 0 ya, x sama dengan 0, maka di 2t maka t-nya adalah 0. Oke, nah sekarang masih di titik 0,3 ya. Pada saat y-nya adalah t kuadrat plus 3, y-nya di sini yang diketahui kan 3. Sama dengan t kuadrat plus 3, t kuadratnya kan sama dengan 0 ya. Maka t-nya di sini adalah 1. Jadi t-nya adalah 0. T-nya 0. Terus kemudian pada saat titik 2,4. Di sini yang pertama tadi x sama dengan 2t. Oke. X-nya tadi 2 ya, 2t, maka t-nya adalah 1 ya. Pada saat y-nya sama dengan t kuadrat plus 3, y-nya 4 ya, di sini 4 ya, t kuadrat plus 3, t kuadratnya adalah 1, maka t-nya adalah 1 gitu ya. Jadi ini adalah titik batasnya adalah t dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Oke, nah sekarang kita cari integral. Saya tulis dulu soalnya lagi ya. Di sini tadi soalnya 0,3, 2,4. Di sini 2y plus 3x kuadrat dx ditambah 3x min y dy. Gitu. Sama dengan, nah ini kita ubah dalam bentuk T. Kalau kita ubah dalam bentuk T, semuanya dalam bentuk T gitu ya, dt termasuk. Integral, batas yang digunakan adalah dari 0 sampai dengan 1 tadi yang sudah kita cari. Terus kemudian y-nya ini kita ubah dalam bentuk T2 ya. T-nya, y-nya tadi kan yang diketahui adalah T kuadrat plus 3 plus x yang diketahui adalah 2T kuadrat ya. Oke, dx, di sini ada dx, tadi kita sudah mencari dx-nya adalah 2dt, kalian perhatikan yang tadi atas ya,
2 dt. Karena kenapa 2 dt tadi? X-nya adalah 2t, maka dx-nya adalah 2 dt gitu ya. Plus ditambah dengan, nah ini 3 X-nya tadi adalah 2t ya. Kemudian dikurangi dengan y-nya adalah t kuadrat plus 3. Nah dy-nya tadi adalah 2t dt gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk selesaikan integral dengan batas 0 sampai 1. Ini kita uraikan seperti biasa ya. Di sini berarti 2t kuadrat plus 6 plus 4t kuadrat. Ini masih dikalikan dengan 2 ya, dt. Ditambah dengan 6t dikurang t kuadrat dikurang 3 dikalikan dengan 2t dt. Ini sama-sama dt-nya saya itu ya, jadikan 1. Sebenarnya ini dt-nya 1 ya, karena ini sama-sama integral. Kemudian integral 0 sampai dengan 1. Ini kita kalikan, artinya kan berarti 4t kuadrat plus 12 plus 8t kuadrat ditambah dengan ini 6t dikalikan 12t kuadrat dikurang 2t pangkat 3 dikurang 6t dt gitu ya. Oke, nah sekarang kita mana yang kita bisa olah gitu ya. Sama dengan integral dari 0 sampai dengan 1. Ini negatif 2t pangkat 3, saya urutkan ya. Kemudian t kuadratnya ada 4t, 8t kuadrat, 12t kuadrat. Ya, ini sehingga menjadi plus 24t kuadrat dikurang dengan 6t plus 12 dt. Nah, ini baru kita integralkan, maka hasilnya adalah di sini ada negatif 2t pangkat 3 diintegralkan, hasilnya adalah negatif 2/4 ya, atau setengah t pangkat 4 gitu ya, plus 24/3 t pangkat 3 dikurang dengan ini 6t kuadrat kan berarti 6/2 t kuadrat gitu ya, plus 12t dengan batasnya adalah dari 0 sampai dengan 1. Ini kan artinya kalau disederhanakan setengah t pangkat 4 plus 8t pangkat 3 dikurang 3t kuadrat plus 12t dengan batasnya 0 sampai 1. Ini tinggal kita substitusikan, berarti 1 ya. Berarti setengah plus 8 dikurang 3. Karena di sini saya masukkan 1 ya, jadi langsung plus 12 dikurang dengan 0. Berapa hasilnya di sini? Maka kalau kalian ini kan 8 dikurang 3 5 ya. 5 berarti 17. 17 dikurang setengah. Ini kan negatif setengah plus 17, sehingga hasilnya di sini adalah 16,5 gitu ya, 16,5 atau 33/2 gitu. Hasil dari tadi integral 2y plus x kuadrat dx plus 3x min y dy, hasilnya adalah 16,5. Begitu ya, itu dari contoh 1-2 mengenai integral garis. Semoga bisa dipahami.